Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون والمسلمات الحاضرون والحاضرات، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله. فقد قال جل في علاه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jamaah sekalian, hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, puji serta syukur senantiasa tak jemu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah atas kenikmatan yang begitu banyak pada kita sekalian, Bapak Ibu, khususnya kita yang hadir pada saat ini. Allah pilih kita di antara orang-orang yang ingat atau dituntun untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala melalui ayat-ayat yang dikaji, sehingga kita berbeda dengan orang yang di luar sana barangkali yang masih sibuk dengan dunianya, belum selesai dengan pekerjaannya, sehingga mereka lalai dan terus lalai dan tidak menyadarkan mereka kecuali alam kubur. Jangan sampai kita yang ada di sini termasuk di antara orang-orang yang lalai, yang Allah katakan alhaakum at-takatsur hatta zurtumul maqabir. Menumpuk-numpuk harta itu menjadikan kalian lalai. Sampai kapan? Sampai kalian masuk ke liang lahat, sampai masuk ke kuburan.
apakah perlu kita disadarkan dengan itu? Wal'iyadzubillah. Maka syukurilah Bapak Ibu sekalian atas nikmat yang begitu besar. Allah tuntun kita, Allah bimbing kita ke majelis ini sehingga kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus mendapatkan ilmu, mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya kalau kita mau kejar dunia tidak akan ada habisnya Bapak Ibu. Tidak akan pernah ada habisnya. Ya, karena hakikat dunia itu dia selalu manis ya, hulwatun hadirah. Ya, dunia itu manis, hijau, ya, disukai sehingga membuat kita bisa lalai. Oleh karena itu bersyukur Bapak Ibu, kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga bisa senang untuk hadir di majelis-majelis seperti ini, majelis yang isinya kajian ayat Al-Qur'an. Dan mereka orang-orang yang lalai, ya, nasallallahu lahumul hidayah wat taufiq was sadad. Mereka sebenarnya adalah orang yang kehilangan arah, yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka numpuk-numpuk dunia, ya, mereka lalai dengan maksiat. Dan kalau kita pikir juga, apa sih yang mereka cari? Toh dunia ini tidak akan ada ujungnya, tidak akan ada ujungnya. Kita numpuk dunia, ya, sampai berapa ratus juta atau berapa miliar atau bahkan triliun. Nah, terus kalau kita sudah dapatkan, kita mau apa? Kalau kita tidak ingat Allah, kalau tidak kita manfaatkan untuk kepentingan kita setelah kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena urgensi atau manfaatnya kita duduk-duduk di majelis ilmu agar kita sadar, agar kita ingat bahwa setelah ini akan ada hari kebangkitan. Ya, akan ada kematian, lalu kita akan dibangkitkan, lalu kita akan dipertanggungjawabkan dari apa-apa yang telah kita lakukan selama hidup di dunia. Ya, mungkin mereka tidak akan sadar bahwa apa yang mereka sedang kerjakan itu juga akan dituntut balas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, khususnya orang-orang saat ini sudah tidak peduli kadang-kala dengan apa yang dia lakukan, apa yang dia hasilkan. Ya, karena Rasulullah katakan, sayati 'alan nasi zamanun la yubali al-mar'u bima akhadha. Akan datang pada manusia suatu zaman dia tidak peduli apa yang dia, dari mana dia menghasilkan hartanya, ya, min halal atau haram, halal haram, yang penting memenuhi dompet dan rekening. Dan ini zaman yang sedang kita jalani, adalah fakta, ya. Kita lihat orang menjadi pengekor dunia, menjadi budak dunia, dia lalai, ya, dan yang mereka tidak akan pernah sadar sampai masuk ke liang kubur, ya. Padahal dari tumpukan harta mereka yang bisa dinikmati cuma 3, ya. Makanya Rasulullah mengatakan, yaqulul abdu mali mali, ya. Seorang hamba itu mengatakan, ini hartaku, ini hartaku, ini asetku, ya, ini tanah punya saya, itu bangunan punya saya, ini punya saya, dan sebagainya. Wa innama lahu min malihi thalath, padahal hakikat hartanya ada 3. Apa yang dia makan, ya, ma'akala fa'afna, ya, kemudian makan dan itu pun akan jadi kotoran, akan hilang. Wa ma labisa, apa yang dia kenakan, kemudian dia akan menjadi rusak bajunya, ya. Wa ma a'ta faqtana, dan apa yang dia keluarkan, apa yang dia infakkan dari harta yang dia miliki, yang entah wallahu a'lam seberapa banyak hartanya. Ada yang hartanya mungkin hanya sedikit di rekeningnya, 1 juta mungkin, atau yang tidak sampai. Ada yang ratusan juta, yang ratusan miliar, ratusan triliun. Semua sama, cuma 3 itu. Dan yang terakhir ini yang memberikan manfaat kepada pemiliknya, yaitu apa yang dikeluarkan. Wa masih wadzalika fa huwa dzahib. Apa yang selain itu maka dia akan hilang. Wa tarikuhu linnas, ya. Dan akan diwarisi, akan ditinggalkan untuk manusia. Sehingga kalau kita rajin hadir ke majelis ilmu, kita diingatkan akan hakikat dunia yang fana,
kita akan tahu bahwa nanti akan ada kematian, akan ada hisab, akan ada timbangan amal, dan di situ akan ada akhir dari tempat tinggal kita, apakah itu surga atau neraka, wal'iyadzubillah. Maka para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, syukuri selalu ketika kita dimudahkan langkahnya untuk dekat dengan Allah. Ya, di antaranya salah satu pintunya yang paling utama adalah dengan menuntut ilmu. Dengan menuntut ilmu, dan jangan kenal usia dalam hal menuntut ilmu. Dan kita menuntut ilmu seperti ini Bapak Ibu, bukan berarti kita harus menjadi ulama, bukan harus menjadi alim. Tidak harus semua nanti harus duduk di sini, ya, atau di mimbar ini berdiri berkhutbah. Tidak harus. Apa tujuannya? Sehingga kita bisa tahu, ya, akan alasan kita diciptakan oleh Allah, bahwa di situ nanti akan ada hari pertanggungjawaban di depan Allah dari apa yang kita amalkan, ya. Di situ akan ada hisab, di situ ada azab, ada kenikmatan yang abadi. Kita bisa tahu di situ. Itu bukan kita hadir di majelis ilmu agar menjadi seorang ustadz atau kiai, ya, meskipun itu salah satunya, ya, tapi itu bukan maksud utamanya. Intinya semuanya dari majelis ilmu mereka bisa tersadarkan dan dijauhkan dari kelalaian, ya. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan ini kita akan masuk pada tafsir surah An-Naba dari kajian kitab As-Sa'di, kajian rutin tafsir kita, yang mana surat An-Naba itu para ulama banyak menggolongkan termasuk di antara surat Al-Mufassal, ya, termasuk dari Al-Mufassal. Kemarin di awal kajian tafsir kita sudah saya jelaskan di antara cara terbaik untuk memulai kajian tafsir dimulai daripada Qisar Al-Mufassal. Al-Mufassal adalah surat yang ayatnya pendek-pendek, yang relatif pendek. Itu Al-Mufassal. Dan ada yang Qisar, yang memang ditinjau dari segi suratnya itu juga pendek, ya. Ayatnya pendek, suratnya juga pendek. Dan itu para ulama banyak mengatakan Qisar Mufassal itu dimulai dari surat Ad-Duha hingga surah An-Nas, ya. Dan setelah itu kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, saya katakan di awal, setelah Qisar Al-Mufassal baru pindah ke Awasitu Al-Mufassal. Setelah itu baru Tiwal Al-Mufassal. Kalau Awasitu Al-Mufassal dimulai dari surat An-Naba sampai surat Ad-Duha, itu sebelum Ad-Duha, surat Asy-Syams. Ya, itu awasit, ya, pertengahan. Ya, tidak begitu panjang. Dia termasuk mufassal juga, ya. Fasl artinya berasal dari kata fasl, banyak pemisahan-pemisahan. Artinya ayatnya pendek, mufassalnya dikatakan mufassal. Setelah itu nanti setelah kita selesai daripada pembahasan surat Asy-Syams, nantinya baru kita akan masuk pada Tiwal Al-Mufassal. Ya, artinya Al-Mufassal yang suratnya relatif cukup panjang. Para ulama mengatakan dari surat Qaf sampai An-Naba, atau sebelum An-Naba yaitu surat Al-Mursalat, akhir daripada juz 29. Ya. Kemudian baru setelah itu naik ke seperempat Quran, yaitu rubu' Yasin, istilahkan rubu' Yasin. Mulai dari surat Yasin, Wal Qur'anil Hakim, ya. Kemudian setelah itu naik lagi ke Nisful Kahf, pertengahan Al-Qur'an, mulai pembahasan dari surat Al-Kahf. Kemudian setelah itu Al-Mi'un yang ketujuh, mulai dari surat At-Taubah. Mi'un adalah surat yang jumlah ayatnya itu kalau di rata-rata 100-an, Al-Mi'un, ya, mi'ah dari kata mi'ah. Baru setelah itu yang ke-8 adalah As-Sab'ut Tiwal. As-Sab'ut Tiwal yaitu surat panjang yang jumlahnya 7, yaitu dari surat Al-Baqarah, kemudian Al-Imran, kemudian surat An-Nisa, kemudian Al-Maidah, Al-An'am, kemudian Al-A'raf, Al-Anfal, ya, yang jumlahnya 7, ya, yang jumlahnya 7.
Dan dengan langkah inilah kita akan mengkaji tafsir melalui kitab Taysirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalami Al-Mannan yang kita biasa sebut dengan tafsir As-Sa'di, para jamaah sekalian. Ya. Dan di awal sudah sempat saya singgung juga bahwa kenapa lebih baik ketika memulai kajian tafsir tidak mulai dari Al-Baqarah. Ada yang ingat kenapa, Ustaz Ali? Selain panjang? Karena pertama ayat-ayat belakang itu ayatnya kebanyakan Makkiyah yang berbicara seputar akidah, motivasi untuk amal, akan hari kebangkitan. Adapun kalau di surat Al-Baqarah kemudian setelahnya dan apalagi An-Nisa itu banyak berbicara seputar hukum-hukum. Ya, yang banyak dari surat-surat tersebut Madaniyah, meskipun ada surat yang tidak semua utuh Makkiyah atau semua utuh Madaniyah. Ada satu surat yang sebagiannya Makkiyah, sebagiannya Madaniyah. Ya, namun surat An-Naba yang akan kita kaji itu seluruhnya adalah Makkiyah. Surat An-Naba yang akan kita kaji atau surat Amma atau bahkan dikenal dengan juz Amma sekarang. Karena nisbat kepada awal ayatnya yang berbunyi amma yatasaalun, itu juz Amma. Ya. Dan Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita akan masuk ya pelan-pelan Bapak Ibu. Yang penting kita istiqamah, kan begitu ya. Pelan-pelan, yang penting istiqamah. Syekh As-Sa'di rahimahullah ya mengatakan tafsir surati An-Naba, tafsir surati Amma di sini bahan. Karena di antara nama surat An-Naba ada surat Amma. Ada yang mengatakan surat Amma Yatasaalun juga nama. As-Sa'di mengatakan rahimahullah tafsir surati Amma wa hiya makkiyatun. Tafsir surah Amma dan dia tergolong surah Makkiyah, tergolong surah Makkiyah. Dan Makkiyah adalah surah yang apa? Ada yang tahu? Pak Topan. Saya agak sendiri bicara. Makkiyah itu apa? Yang turun di Mekah. Betul. Kalau Madaniyah, surat yang turun di kota Madinah. Ada hubungannya enggak dengan hijrah? Betul. Ya, sebelum hijrah ke Madinah meskipun turun di Madinah. Madaniyah. Ya, ahsan, itu yang betul ya. Jadi Makkiyah yang turun sebelum hijrah. Madaniyah adalah yang turun setelah hijrah, meskipun turunnya di Mekah. Ya, meskipun turunnya di Mekah. Dan surat Amma ini tergolong Makkiyah. Tergolong Makkiyah. Dan antara sifat-sifat surah Makkiyah, dia berbicara tentang tauhid. Ya, penekanannya pada akidah, pada keyakinan seorang muslim. Ya. Allah memaparkan misalnya kenikmatan-kenikmatan terhadap hambanya, kemudian tanda-tanda kebesarannya. Ya, ini di antara sifat-sifat Makkiyah. Ya, intinya motivasi seorang agar imannya kuat, imannya kokoh dan tangguh. Ya, dan ayat-ayat hukum tidak kelihatan di surah-surah Makkiyah pada umumnya. Dan adapun surah Madaniyah ya sebaliknya, kebanyakan atau rata-rata berbicara seputar hukum-hukum ya, dan di antara sifatnya juga ciri-cirinya dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu ya. Itu di antara sifat atau ciri-ciri dari masing-masing ya. Ini diingat ya Bapak Ibu ya. Saya sudah lama tidak mengadakan ujian ini.
Nanti mungkin bentuk tim ya. Terus terang kalau saya sendiri mungkin agak sibuk, nanti barangkali siapa mungkin dokter atau nunjuk orang. Ya, jangan yang susah-susah ya, sederhana saja. Ya. Intinya kita coba bolak-balik lagi hasil dari kajian, khususnya yang rutin hadir, ya, biar dibuka lagi, biar dibaca lagi, ya. Benih masuk kanan, keluar kaca. Ya. Amma yatasaalun, ini ayat pertamanya. Ini juga ayat yang sering dibaca, sering didengar, sering kita praktekkan juga di dalam sholat kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, amma yatasaaluna 'anil naba'il 'azim alladhi hum fihi mukhtalifuna kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Sa'di mengatakan amma yatasaalun, beliau menafsirkan ay an ayyi syai'in yatasaalul mukadzibuna bi ayatillah, yang artinya an ayyi syai'in, tentang apa, ya. Yatasaalul mukadzibun, orang-orang yang mendustakan bi ayatillah, ayat-ayat Allah itu, mereka saling bertanya-tanya tentang apa sih, ya. Kemudian anin naba'il azim, jadi jawabannya tentang an-naba' al-azim. Sa'di menafsirkan thumma bayyana ma yatasaaluna anhu faqala an-naba'il azim, kemudian Allah menerangkan apa yang mereka saling tanyakan atau bahkan saling perdebatkan. Allah katakan anin naba'il azim, tentang berita yang besar, ya. An-naba' itu adalah berita, ya, atau kabar yang besar atau berita yang besar. Alladzi hum fihi mukhtalifun, yang mereka ini kembali kepada siapa? Al-mukadzibuna bi ayatillah, yang orang-orang mendustakan agama Allah, yang dalam konteks ini adalah orang-orang musyrikin Makkah ketika itu, ya, dan orang-orang yang mengikuti jejaknya hingga akhir zaman, ya, dan masuk ke dalam ayat ini sebenarnya, dan faktanya juga demikian, nanti kita bisa ukur. Alladzi hum fihi mukhtalifun, yang mereka itu di dalamnya berselisih, ya, berdebat. Sa'di mengatakan ay anil khabaril azim alladzi tala fihi niza'uhum wa intashara fihi khilafuhum ala wajhi at-takdzib wal istib'ad, ya, wa huwa an-naba'u alladzi la yaqbalu asy-syakk wa la yadkhuluhu ar-rayb walakinil mukadzibuna bi liqa'i rabbihim la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul 'adzabal alim, ya. Sa'di mengatakan anil khabaril azim, mereka bertanya tentang kabar yang azim, yang begitu besar. Azim itu begitu besar, ya, bukan besar biasa tapi azim, begitu agung gitu, ya. Kalau istilah kita, kabar yang agung, yang besar. Alladzi tala fihi niza'uhum, yang telah lama mereka itu perdebatkan. Wa intashara fihi khilafuhum ala wajhi at-takdzib wal istib'ad, dan di mana perbedaan pendapat mereka itu tersebar luas atas dasar pendustaan dan pengingkaran. Wa huwa an-naba'u alladzi la yaqbalu asy-syakk wa la yadkhuluhu ar-raib, padahal berita tersebut itu adalah berita yang tidak ada keraguan sedikit pun, ya, dan sama sekali tidak mungkin untuk diragukan. Walakinil mukadzibun, akan tetapi para pendusta, ya, terhadap Allah dan ayat-ayat atau tanda-tanda kebesarannya atau perjumpaan Tuhannya, la yu'minun, mereka itu tidak akan beriman selama itu sepanjang masa. Walau ja'atuhum kullu ayah, meskipun telah nampak, telah datang kepada mereka segala macam tanda, segala macam ayat Allah. Hingga kapan? Hatta yarawul adzabal alim, sampai mereka itu betul-betul menyaksikan azab yang sangat pedih. Ini tafsiran daripada beliau, ya. Maka
Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala membuka ayat ini dengan amma yatasaalun, ya. Dan amma ini biasanya digunakan sebagai bentuk kata tanya, ya. Tentang apa? Kan begitu, amma. Dan Allah buka ayat ini dengan bentuk pertanyaan, namun itu pertanyaan ingkar, ya, sebagai bentuk pengingkaran, ya, seolah menegur kepada mereka tentang perkara apa sih mereka itu saling bertanya dan saling perdebatkan, ya. Dan sehingga pertanyaan ini, kata sebagian ulama, menunjukkan akan keheranan terhadap keadaan orang-orang musyrikin yang mempertanyakan sesuatu yang tidak selayaknya mereka itu pertanyakan, ya. Karena seharusnya mereka itu beriman dengan yakin, malah ini dipertanyakan lalu kemudian diperdebatkan, ya, isunya digoreng terus, ya. Jadi pertanyaan ini sebenarnya bukan sungguh-sungguh atau benar-benar bertanya, ya, tapi ungkapan heran terhadap sikap mereka yang masih mempertanyakan atau bahkan menolak berita besar tersebut yang jelas berisi kebenaran, ya, berisi hak dari Allah Subhanahu wa taala. Anin naba'il azim, mereka bertanya tentang berita yang agung. Apa berita ini? Maka para mufassirin itu sebagian dari mereka mengatakan yang dimaksud dengan berita yang agung itu adalah tentang Al-Qur'an. Ya, berita-berita agung itu yang dimaksud adalah Al-Qur'an, ya. Kemudian sebagian dari yang lain mereka mengatakan adalah Al-Ba'ats, adalah hari kebangkitan dan apa yang terjadi setelah hari yang besar tersebut, ya, yang dimaksud dengan An-Naba'ul Azim, An-Naba'u Al-Azim. Sebagian dari mereka, ini yang ketiga, pendapat yang ketiga adalah kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang ketiga adalah kenabian Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan kalau kita perhatikan juga dari pendapat-pendapat yang ada di sini, bahwa semua pendapat ini bukanlah bentuk perbedaan yang saling bertentangan atau kita istilahkan dengan ikhtilaf tadad, tapi ikhtilaf tanawu seperti yang biasa. Saya sudah sering jelaskan ikhtilaf tanawu, ya, sehingga perbedaan ini adalah bentuk keberagaman makna yang satu sama lain saling menguatkan dan tidak ada kontradiktif di situ, ya. Kalau kita katakan Al-Qur'an, ya isinya adalah berita-berita tentang kerasulan Muhammad, tentang hari kebangkitan, ya, tentang azab, tentang surga. Kalau kita katakan juga tentang hari kebangkitan, yaitu juga Al-Qur'an. Al-Qur'an isinya berputar seputar itu, ya, sehingga tidak ada kontradiksi di situ. Kenabian Rasul juga, ya, banyak penegasannya di dalam Al-Qur'an. Sehingga ini perbedaan seperti ini adalah jenis perbedaan tanawu istilahnya, ya, bukan ikhtilaf talat, bukan bentuk perbedaan yang saling berseberangan maknanya. Satu sama lain justru saling mendukung, kan begitu. Cuman banyak dari ulama mengatakan makna dari An-Naba'ul Azim yang lebih rajih adalah hari kebangkitan, karena kesesuaian dengan pembahasan setelahnya, ya. Meskipun yang mengatakan tentang An-Naba'ul Azim maknanya Al-Qur'an itu juga berhujjah. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan qul huwa naba'un azim antum anhu mu'ridun. Katakan Muhammad, dia adalah berita yang agung, maksudnya Al-Qur'an, yang kalian semua berpaling darinya, ya. Namun banyak yang merajihkan An-Naba'ul Azim ini maknanya adalah hari kebangkitan, ya, dan hari yang dan hal-hal yang terjadi setelah manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, setelah ditiupnya sangkakala kedua, ya. Wallahu a'lam. Allahu Akbar, Allahu
Kita lanjut sedikit. Jadi an-naba al-azim atau berita yang besar, makna yang kuat adalah yaitu al-ba'ts atau hari kebangkitan. Hari kebangkitan. Dan awal-awal ayat daripada surat An-Naba ini para ulama mengatakan bahwa ia turun sebagai bantahan terhadap orang-orang musyrikin yang mana mereka itu mengakui akan adanya Allah, tapi mereka ingkar terhadap hari kebangkitan. Ya, tidak masuk di akal mereka bahwa bagaimana seorang manusia yang sudah dikubur, sudah menjadi tulang belulang, bahkan tak ada karena bisa dibangkitkan oleh Allah. Ya, bahkan Rasulullah itu ya, dalam surat Yasin dikatakan qala may yuhyil idhama wa hiya ramim. Siapa yang bisa menghidupkan ini tulang belulang kalau sudah hancur seperti ini? Ya, bahkan Nabi itu pernah dilemparin tulang, ya, jadi tulang seperti ini bisa ya dibangkitkan lagi ya, diejek, didustakan. Ya, mereka orang-orang musyrikin. Tapi mereka itu tahu bahwa di situ ada pencipta. Namun mereka melakukan kesyirikan dan kebid'ahan. Itu orang-orang musyrikin. Dan dalil akan hal ini terlalu banyak di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Ya, kalau mereka ditanya siapa pencipta mereka mengatakan Allah. Yang menciptakan langit dan bumi, mereka mengatakan Allah. Ya, di antara dalil-dalilnya ya bahwa orang musyrikin itu mengakui akan adanya pencipta. Mereka kenal Allah
ya, tapi mereka menyimpang, menyekutukan Allah dengan yang lainnya, menjadikan perantara untuk menuju Allah, ya, atau kita kenal dengan kesyirikan istilahnya. Dan dalil-dalil sangat banyak, ya, di antaranya misalnya dari surat Luqman, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunallah. Dan sungguh jika kamu Muhammad bertanya kepada mereka, ya, siapa yang menciptakan langit-langit, ya, yang berlapis 7 itu dan bumi, maka la yaqulunallah. Ini ada dua adatut taukid, ya. Pasti sungguh mereka akan mengatakan Allah. Wala in sa'altahum, dalam surat Al-Ankabut, man khalaqas samawati wal arda wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara la yaqulunallah, ya. Dan sungguh jika kamu bertanya, ya wahai Muhammad, maksudnya siapa yang menciptakan langit dan bumi dan menundukkan matahari dan bulan, mereka pasti sungguh akan mengatakan Allah. Dari surat Az-Zukhruf, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna khalaqahunna al-azizul alim. Ya, sama. Ketika kamu bertanya Muhammad kepada mereka yang menciptakan langit dan bumi, sungguh pasti mereka akan mengatakan yang menciptakan itu semua adalah Al-Azizul Alim, yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Ya, mereka kenal Allah, ya, secara mayoritas, ya, orang-orang musyrikin, tapi mereka juga terjatuh dalam kesyirikan, dan bukan sembarang jenis kesyirikan, tapi asyirkul akbar, ya, kesyirikan yang besar yang mengeluarkan dari agama. Ya, orang-orang musyrik dulu haji mereka, cuman caranya pakai cara mereka, melakukan kebid'ahan dalam peribadatan haji, ya, bikin aturan-aturan sendiri, main geser semau mereka bulan-bulan haji, ya. Itu orang-orang musyrikin dulu, ya. Mereka kenal Allah tapi mereka melakukan kesyirikan besar, ya, dan melakukan hal-hal yang baru, ya. Misalnya mereka telanjang ketika bertawaf, bersa'i. Kalau sudah tidak punya baju yang bersih, tidak pernah dipakai maksiat, mereka juga punya keyakinan seperti itu, ya. Aturan-aturan dibuat sendiri, ya. Makanya kalau tolok ukur kebaikan itu hawa nafsu, wah, kacau balau nih aturan, ya. Makanya semua harus dikembalikan kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Al-Qur'an dan Sunnah. Qul limanil ardu man fiha in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah. Ini juga di antara ayat atau dalil milik siapa bumi dan apa yang ada di dalamnya. Jika kamu mengetahui, sayaquluna lillah, mereka mengatakan Allah, ya, kemilikan Allah jalla jalaluh, ya. Allah jalla jalaluh. Sehingga intinya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah azza wajal, orang-orang musyrikin dahulu secara mayoritas mereka mengakui akan adanya Allah Subhanahu wa taala, hanya saja mereka mengingkari akan adanya al-ba'ts, akan adanya hari kebangkitan, ya. Dan ini adalah bantahan-bantahan dari Allah Subhanahu wa taala melalui ayat yang mulia ini, yaitu surat An-Naba. Ya, makanya setelah ini Allah paparkan tuh berbagai kenikmatan dan juga tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang membuat mereka itu malu, ya, dengan keyakinan mereka yang konyol gitu loh. Ya, misalnya kalau Allah Maha Kuasa, misalnya nanti akan dijelaskan alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Ciptaan Allah yang begitu besar, yang begitu nikmat kita rasakan gitu loh. Tapi mereka malah tidak mau, ya, karena hawa nafsu mereka mengakui bahwa Allah itu nantinya juga akan melakukan al-ba'ts, akan dibangkitkan. Manusia yang sudah menjadi tulang belulang, hancur di dalam kubur juga akan dibangkitkan. Dan juga ada kehidupan yang lebih panjang, bahkan abadi. Mereka tidak mau mengakui itu, ya, karena sebab utamanya adalah berbenturan dengan hawa nafsu, ya, berbenturan dengan hawa nafsu, ya. Urusan dunia mereka bisa hancur, ya.
dan sebagainya. Nanti akan dijelaskan setelah ini ayat-ayat akan kesempurnaan ciptaan Allah yang membantah pendustaan mereka ya terhadap Allah dan akan adanya hari kebangkitan tersebut ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, ayat yang berikutnya adalah kalla saya'lamun. Tsumma kalla saya'lamun. Ya, sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Apa kata Sa'di? Saya'lamuna idza nazala bihimul 'adzab ma kanu bihi yukadzibun. Ya, mereka akan mengetahui jika azab sudah turun kepada mereka, ma kanu bihi yukadzibun, apa yang dahulu mereka dustakan. Ya. Jadi kalau kena azab baru mereka mau sadar ya. Lalu ditambahkan oleh beliau rahimahullah, hina yud'una ila nari jahannam da'a wa yuqalu lahum hadhihi an-nar allati kuntum biha tukadzibun. Ya. Mereka akan mengetahui, mereka akan sadar kelak ketika mereka diseret menuju neraka jahanam. Dan mereka akan dipanggil oleh Allah, hadhihin narul lati kuntum biha tukadzibun. Ini adalah neraka atau api yang dahulu kalian dustakan ya. Maka inti daripada tafsir beberapa ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menolak ucapan dan keyakinan orang kafir yang mengingkari akan hari kebangkitan, yang menanyakan bahkan memperdebatkan ya, apa ini Muhammad kok datang dengan ajaran baru ya, dikatakan Al-Quran dan kita akan dibangkitkan dan lain sebagainya ya, menjadi isu dan menjadi perbincangan, dipertanyakan, diperdebatkan ya. Mereka tidak akan mengetahui akan hal ini sampai datang kepada mereka azab yang pedih, sampai mereka diseret, kata Sa'di, menuju neraka jahanam, waliyadzubillah, waliyadzubillah. Sehingga dengan itu mereka akan tahu kebenarannya ya, tapi apa? Sudah terlambat. Kalau sudah demikian, mereka sudah terlambat. Kalau azab sudah nyata di depan mereka, sudah ya, pintu taubat sudah tertutup ya. Ketika itu sudah meninggal, sudah tidak ada mau taubat seperti apa, apalagi kalau sudah ada di dalam neraka, waliyadzubillah ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan berbagai nikmat atau ayat-ayat kebesarannya yang menunjukkan akan kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW dari berita, yakni Al-Quran ya, Al-Quran tentang Naba'ul Azim itu tadi, tentang Naba'ul Azim ya. Sehingga nikmat-nikmat tersebut menunjukkan juga akan tanda kebesaran Allah, menunjukkan bahwa sesuatu yang besar Allah ciptakan, apalagi bisa, artinya sesuatu yang besar Allah ciptakan bisa, apalagi yang cuma remeh. Allah katakan dalam surah ayat, la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Sungguh benar penciptaan langit dan bumi itu lebih besar daripada penciptaan manusia. Ya. Apa mustahil bagi Allah? Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Meskipun manusia misalnya dalam kuburnya sudah hancur, tidak ada sisa, sudah dibakar, bahkan sebagian agama dibakar, tidak ada sisanya, jadi abu, sudah berterbangan, Allah bisa kembalikan lagi jasadnya, akan Allah bangkitkan. Apakah tidak berpikir kalian itu ada di atas dunia dari tidak ada ya? Dan penciptaan manusia bagi Allah sungguh sederhana, sungguh ringan. Lebih berat penciptaan langit dan bumi, kata Allah. Langit dan bumi ya, nanti akan dibahas di ayat-ayat berikutnya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala alam naj'alil arda mihada, Allah jadikan bumi ini sebagai hamparan, bentangan yang mana manusia bisa menikmatinya, di situ bisa jalan dengan tenang, wal jibala autada, dan gunung-gunung sebagai pasak-pasak dan lain sebagainya. Insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan demikian Bapak Ibu sekalian, semoga memberikan manfaat kepada kita semua. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.